Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Baik, alhamdulillah. Ini saya selaku CGP Angkatan 7 di UPTDSN Pejagan 1 ini bersama Bu Nurul, Bapak, mau mengadakan wawancara terkait tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bapak. Oh ya, silakan Ibu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung wawancara saja ya, Pak ya. Iya, siap. Jadi nanti Pak, kami akan bergantian bertanya, kemudian kami akan merekam apa yang akan Bapak sampaikan. Silakan nanti. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika, Pak, atau bujukan moral? Selama saya bertugas di Pejagan 1, yang pertama saya tentu harus memulai langkah-langkah. Yang pertama adalah perencanaan apa saja yang menjadi kasus menonjol di Pejagan 1. Kemudian setelah kita rencanakan, kemudian kita berkunjung ke kelas-kelas sambil lalu melihat kondisi kelas, kondisi anak-anak juga termasuk gurunya, hal mana yang ditemukan dilema etika itu atau tentang moral anak-anak, baik itu yang dilakukan hari-hari maupun di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan etika atau moral yang ada di lingkungan masyarakat, yang mana di lingkungan masyarakat Madura adalah agamis dan beretika tinggi. Jika hal itu terdeteksi atau ada, maka saya selaku kepala sekolah akan segera mengidentifikasinya atau mengelompokkan yang mana menjadi tanggungan guru, kemudian yang mana yang harus diselesaikan di tingkat kepala sekolah. Oh, jadi dikelompokkan dulu, Bapak ya. Iya. Jadi kasus itu, tapi yang Kasus jelas per nanti kasus, penyelesaiannya berdasarkan sesuatu yang berpihak pada murid, mungkin begitu ya, Bapak ya. Jadi mungkin ada kalanya etika itu hanya bisa diselesaikan di tingkat guru saja sudah cukup. Namun kalau tidak cukup, maka secara keseluruhan kami akan ikut membantu guru untuk menangani. Baik Bapak, untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Sebelum saya memutuskan suatu masalah, tentu saya akan mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah dengan cara melihat kasusnya itu seperti apa. Kemudian dari kasus itu tentu saya cross check dari dua pihak. Nah, setelah mendapatkan gambaran yang real tentang kasus yang ditangani, maka kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya saya ingin ada perasaan kedua belah pihak itu merasa sama-sama menang, jadi tidak ada yang terkalahkan, sehingga kasus yang kita tangani itu benar-benar mengandung semacam penyelesaian atau solusi yang tidak merugikan satu pihak, artinya berimbang, sehingga baik itu anak-anak yang satu dengan anak yang lain, orang tua dengan orang tua, guru dengan guru, ataupun yang lainnya, itu tidak merasa ada yang tersisihkan atau terpinggirkan, sehingga mereka merasa sama-sama solusi yang saya berikan atau keputusan yang saya sampaikan itu dapat diterima oleh semua pihak. Baik, berarti pada intinya Bapak terlebih dahulu mengkonfirmasi seperti itu Pak ya, dan nanti hasil akhirnya dari keputusan Bapak tersebut bisa diterima dan tidak ada pihak yang dirugikan, seperti itu Pak ya. Betul. Baik. Harus. Iya. Kemudian Bapak, tadi kan Bapak melihat
lebih jelasnya lagi nih Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang dilakukan apabila kasus itu ada dan mengandung dilema setelah mengidentifikasi masalah yang terjadi itu Pak? Yang pertama tentu kita melihat kasusnya itu seberapa berat atau seberapa ringan. Kalau memang sudah diselesaikan di tingkat dulu, maka langkah pertama adalah menyelesaikannya di tingkat dulu, sehingga kasus yang atau dilema yang terjadi tidak akan terjadi miskomunikasi baik itu antara siswa dan guru kepala sekolah, sehingga seiring sejalan. Untuk itu langkah-langkah yang pertama adalah menyelesaikan dulu di tingkat kelas. Lalu kalau memang guru itu memerlukan bantuan, maka langkah keduanya adalah ke kepala sekolah. Nah, kalau ke kepala sekolah masih belum dirasa puas, maka kepala sekolah bisa memanggil orang tua untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, betul. Nah, kalau orang tua sudah menerima dan mau ikut membantu sekolah untuk menyelesaikan masalah itu, maka langkah terakhir adalah menjaga kerukunan atau menjaga kedamaian di sekolah dan memberikan pengawasan yang lebih kepada anak-anak setelah melaksanakan atau melakukan penyelesaian. Baik Bapak, dari beberapa penjelasan Bapak yang ingin lebih kami perjelas di sini Bapak ya, hal-hal apa saja kira-kira Bapak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang paling efektif menurut Bapak? Hal yang paling efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Iya. itu tentunya dimulai dari diri saya sendiri selaku kepala sekolah harus memberi contoh atau teladan. Baik. Sehingga kalau teladan itu sudah saya tunjukkan, maka guru otomatis akan mengikuti teladanan yang kita berikan. Nah, di samping itu yang efektif lagi adalah melalui rapat-rapat atau sosialisasi. Itu tentu akan sangat efektif. Apa yang kita teladankan tentu ada yang menerjemahkan berbeda. Betul. Nah, setelah itu maka kita angkat ke rapat dewan guru sehingga semua guru akan mengetahui jika terjadi suatu kasus yang sama, maka melalui rapat itu nanti kita mengambil keputusan atau mengambil wawasan sehingga apa yang harus dilakukan itu jelas. Ya. Jadi intinya dirembuk dulu gitu ya Pak ya, kemudian dimusyawarahkan dengan beberapa guru terkait kasus yang ada, mungkin dirundingkan. Kemudian yang paling efektif menurut Bapak tadi itu dengan menjadikan tauladan untuk anak buah Bapak, mungkin begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur apa yang perlu dijalankan? Ya, tentunya dalam menyelesaikan suatu masalah kita melakukan penjadwalan. Yang pertama tentu penjadwalan itu dimulai dari kita memanggil anak lewat guru-guru. Nah, kalau sudah lewat guru itu selesai, maka tidak perlu dilaksanakan berikutnya. Namun ketika belum selesai, maka kita jadwalkan untuk bisa menemani anak atau guru secara berbeda untuk menggali informasi tentang suatu kasus, sehingga jadwal itu akan menjadi pedoman untuk baik itu anak maupun guru agar menyelesaikan apa yang menjadi persoalan. Nah, tentunya saya selaku kepala sekolah harus segera bertindak cepat, karena kalau masalah itu kita biarkan tidak terjadwalkan untuk penyelesaiannya, maka akan menjadi seperti api dalam sekam. Suatu saat akan muncul dan nanti akan membahayakan ke yang lain, atau justru ada ketidakpuasan dari pihak yang bermasalah merasa tidak tertangani, sehingga kita menjadwalkan ya seperti itu tadi, memanggil anaknya tapi lewat gurunya, kemudian kalau gurunya belum selesai maka memanggil hari berikutnya kepada kepala sekolah.
Kalau masih belum selesai juga menjadwalkan lagi untuk orang tua seperti itu. Ya, baik. Begini Bapak, namanya kita ya selaku pemimpin kan biasanya dalam pengambilan keputusan tentunya ada beberapa hal dan konsekuensinya. Nah, di sini yang perlu kami ketahui kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini. Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu tentunya yang pertama tantangannya adalah kita menggunakan sebuah aturan secara saklek secara frontal, atau kita menggunakan pendekatan kekeluargaan. Kalau yang kita pakai pendekatan kekeluargaan belum bisa menyelesaikan masalah, maka tantangan berikutnya adalah kita harus melihat aturan. Artinya tata aturan itu tentu yang secara umum sudah ditetapkan oleh pemerintah, contohnya tata tertib. Seperti itu, sehingga kalau tata tertib itu dilanggar, ya tentunya kita mengambil keputusan atau sanksi sesuai tata tertib itu. Betul sekali. Terus kemudian jika tantangan itu berasal dari orang tua yang ngotot ingin menangnya sendiri, ya tentu kita akan memberikan data-data kepada wali murid tentang apa yang telah dilakukan anak-anak, karena tentunya anak-anak itu mesti didolak oleh orang tuanya pasti. Iya, betul sekali. Ya, sehingga ini tantangan buat kita untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, supaya kita tidak selama ini istilahnya tidak keliru dalam mengambil keputusan, maka perlu disajikan data, fakta maupun saksi yang ada di sekitar anak itu, sehingga kalau itu sudah terpenuhi maka orang tua mungkin bisa menerima seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi Pak, dalam pengambilan keputusan itu perlu dilihat paradigmanya, kemudian prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengambilan keputusan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi ada kalanya kita bisa langsung memutuskan, tapi ada kalanya bila kasus itu berat mungkin kita melibatkan orang tua dan sebagainya, seperti itu ya Pak ya. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Kalau kita berdasarkan keputusan seperti ini akibatnya apa, mungkin diperhitungkan juga itu ya Bapak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau kita mengambil sebuah keputusan maka perlu dipertimbangkan berbagai pihak yang akan bisa membantu kita dalam dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika suatu kasus itu melibatkan guru yang sudah senior, maka kita perlu meminta pertimbangan pada guru senior, atau kalau perlu orang ahli. Karena kita sebagai kepala sekolah tentu tidak 100% menguasai semuanya. Contoh di bidang kesehatan, tentu kita tidak akan tahu. Contoh lagi di bidang yang sifatnya di luar kemampuan kepala sekolah, tentu kita meminta bantuan psikolog atau ya guru bimbel, guru BK, bimbingan dan konseling, seperti itu, sehingga orang-orang atau yang kita tunjukkan tadi itu bisa membantu kita keputusan agar meminimalisir kesalahan, sehingga semua pihak akan menerima, karena sudah ada berbagai pihak yang dimintai pertimbangan, sehingga tidak akan banyak melenceng atau keliru. Baik Bapak, tadi mulai dari awal ini sampai ternyata kita sudah terasa masih ada satu pertanyaan lagi Pak yang perlu kami ketahui. Iya, baik. Dan sangat luar biasa beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, di mana keputusan tersebut sudah berbasis nilai-nilai kebajikan selaku pemimpin. Dari semua hal ini Bapak yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Tentu pembelajaran yang kita petik yang pertama adalah jika memutuskan suatu hal itu tidak boleh
secara serampangan. Iya, Namun betul sekali. harus ada istilahnya menggali dari berbagai pihak, kemudian meminta pendapat dari berbagai pihak, kemudian mempertimbangkan untung ruginya, kemudian mempertimbangkan perasaan orang jika diberikan sebuah keputusan itu merasa menang atau kalah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi pelajaran-pelajaran itu adalah bisa dipakai untuk mengambil suatu keputusan yang berharga. Nah, untuk itu nanti jika pembelajaran ini menghadapi suatu kasus yang berbeda, tentu hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi itu harus dipakai. Jadi jangan langsung mengambil keputusan secara sepihak, sehingga banyak kekeliruan atau kesalahan bahkan bisa fatal. Betul sekali. Kira itu pembelajarannya. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa dari awal sampai akhir tadi. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, khususnya untuk membina kita sebagai calon pemimpin Bapak ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, agar nantinya apa yang kita inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Cukup sekian dulu wawancara dari kami. Sambung doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu Rohma. Ya. Ini kami dari CGP Angkatan 7 SDN Pejagaan 1 Bangkalan. Dengan nama Ida Laila saya, kemudian teman saya ini Ibu Nurul Komariah, ingin mengadakan sesi wawancara dengan Ibu selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Kraton 1. Iya Bu, monggo. Jadi tugas wawancara ini terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Ibu. Iya. Jadi kalau gitu bisa langsung sesi wawancara aja ya, Ya, Bu ya. monggo Baik. Bu. Silakan. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Begini Bunda, terima kasih Bunda ya Siap. sudah mempercayakan saya untuk ikut dalam wawancara ini. Kalau menurut saya Bunda, kalau etika artinya kan tingkah laku ya, artinya moral yang sering dilakukan oleh guru-guru kita di sekolah. Kalau saya lihat Bu Ida di sini ini, yang namanya murid, yang namanya anak mesti akan menjadi kasus. Seperti misalnya di sekolah saya ini Bunda ya, anak-anak itu kadang awalnya bercanda, selain bercanda akhirnya terjadi pertengkaran. Biasanya kalau bertengkar itu mereka saling gerombolan. Kenapa saya katakan bergerombolan? Karena mungkin adiknya kelas 1, kakaknya ada di kelas 2. Nanti yang satunya adiknya di kelas 2, kakaknya ada di kelas 3. Dan itu bergerombolan. Artinya begini Bu, selain ada juga berantem, bercanda berantem, kemudian ada juga malak. Malak di sini artinya murid saya ini sering malak dari kelas tinggi ke kelas rendah. Kadang yang kelas rendah ini malak ke kelas tinggi Bu. Gitu. Jadi kemudian selain itu juga sering buang sampah secara sembarangan. Menurut saya ini kan sudah kasus etika yang harus kita selesaikan. Itu Bu Ida. Siap, jadi banyak sekali ya Bu ya kasus-kasus yang dapat dilihat Iya. di sekolah ini, berantem, malak, buang sampah, dan semua itu memang termasuk kasus yang terkait dengan moral ya Bu? Iya betul. Baik, silakan Ibu Nurul dilanjutkan pertanyaan. Baik Ibu, untuk masalah terkait kasus-kasus tadi, khususnya yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung
nilai kebajikan. Maksudnya pengambilan di mana dua kasus ini mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar dan mempunyai pengetahuan. Iya. Kalau saya begini Bu Nurul ya, kita lihat Iya. kasus-kasus ini kita bandingkan dari dua kasus ini mana yang paling baik. Jadi kita ambil yang paling baik. Misalnya Bu Nurul tentang Mala tadi ya. Iya, Nah, betul sekali. kalau menurut saya Mala ini sebenarnya mungkin karena keadaan dari keluarganya di rumah, Ya, kemudian bisa. dibawa ke sekolah oleh mereka. Artinya kurangnya perhatian dari orang tua, Betul. sehingga mereka bawa ke sekolah. Ke sekolah. Ini salah satu contoh kalau menurut saya ya Bu Nurul Iya, ya. iya. Sehingga bagaimana cara kita mengambil keputusannya Iya. agar menjadi benar murid ini. Jadi kita pertama ya kita akan memberikan nasihat, memberikan contoh ke hal-hal yang baik, memberikan contoh akibat-akibat kalau kita biarkan, gitu Bu Nurul. Kemudian kalau itu terus kita lakukan terus menerus sesuai, maka lama-lama mereka akan menjadi baik dan menjadi benar. Itu kalau menurut saya Bu Nurul. Seperti itu. Baik Ibu. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini berkaitan dengan dilema etika tadi? Ya, masalah-masalah tadi ya Bu Nurul. Ya, Kalau langkah-langkahnya yang dalam- saya lakukan gini Bu Nurul. Ya. Selama ini kan kadang murid saya itu selain malah dia buang sampah sembarangan. Iya. Kita ambil contoh satu aja Iya, misalnya. jadi ketika membuang sampah, mereka itu membuang sampahnya bukan di tempatnya. Oh. Jadi dia lempar ke temannya, Iya. dia buang ke halaman dan sebagainya. Ketika saya melihat, saya akan menegur, saya akan menyuruh, ayo diambil. Kan kotor sekolahnya kalau gitu, diambil dibuang. Itu selalu saya seperti itu. Iya, Dan iya. juga saya menyuruh kepada guru-guru kelasnya supaya membiasakan membuang sampah di tempat sampah. Iya. Itu. Artinya guru memberikan teladan seperti itu Ibu Iya, ya. kita harus memberikan contoh karena kalau Iya. etika ini harus diberikan kebiasaan, Betul diberi contoh sekali. dari diri kita. Iya. Lama-lama murid akan mengikuti Bu Nurul Iya, kalau menurut iya. saya loh. Ya, itu jadi Ya. langkah yang Ibu ambil dari situ atau prosedur yang Ibu lakukan ya. Jadi secara langsung menegurnya dan Ya. itu juga tergantung permasalahannya juga Ya. seperti itu Ibu. Baik. Baik Ibu, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rohmah bagaimana Ibu mengatur guru-guru Ibu di sekolah ini untuk memberikan contoh sehingga dapat dijadikan panutan oleh siswa-siswinya seperti itu. Dan luar biasa sekali. Kemudian Ibu kalau boleh tahu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan dan Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang ada dilemanya, terutama dilema etika. Kalau yang saya rasakan efektif itu ya cara membuang sampah itu satu. Kedua, malah ini. Di mana malah ini saya mengambil langkah. Murid yang suka malah itu saya suruh berlatih voli atau sepak takraw setiap istirahat. Mengapa saya lakukan ini? Ya. Supaya mereka itu nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk melakukan malah. Karena seringnya begini terus-menerus, akhirnya dia akan lupa ke hal malah ini. Ya, Selain betul. itu juga kami menghubungi orang tuanya Bu, sehingga ada kerjasama yang baik dengan antara rumah dengan sekolah Bu. Sehingga kami memonitoring, artinya selalu meminta orang tuanya itu selalu juga ikut Iya, memperbaiki betul, putra bekerja putrinya sama itu. seperti Ya. itu Ibu. Jadi dari Ibu sendiri memberikan kegiatan khusus untuk Iya. anak-anak yang malah ini ya, Iya. supaya dia ada kegiatan tersendiri Iya. dan bisa berubah. Itu seperti itu Ibu ya. Kemudian Ibu dalam setiap pengambilan keputusan tentunya ada konsekuensi dan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan selaku pimpinan. Lalu di sini Ibu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil khususnya pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau tantangan itu Bu Nurul kadang dari dalam ya. Kalau dari dalam ini kan guru. Iya, benar sekali. Gurunya
murid itu sendiri, Betul. kemudian warga sekolah yang lain, Iya. kemudian kalau dari luar biasanya dari wali muridnya, Iya. kemudian dari masyarakat sekitarnya. Betul. Mereka kan tidak sama tuh pendapatnya dengan Betul. kita. Kalau menurut kita kan baik, Iya. tapi belum tentu menurut mereka baik. Iya, Gitu loh. iya. Itu tantangan menurut saya. Iya, Jadi betul sekali. di mana sebuah Keputusan. pendapat supaya kedua belah pihak baik dari luar maupun dalam Dalam. itu sama-sama satu misi, satu bahwa ini adalah hal kebaikan. Betul gitu. sekali. Ya, itu Ya. kami terus berusaha Bu Nurul Ya, dengan ya. guru-guru, kemudian dengan murid-muridnya juga kita selalu berusaha supaya tantangan itu bisa diperkecil sehingga Iya. semua yang Diminimalisir. yang terjadi di sini ini bisa diselesaikan dengan Berarti, baik. Baik. Oke. Jadi Ibu melibatkan pihak-pihak terkait ya, baik itu siswa, wali murid maupun lingkungan masyarakat untuk Iya. mengantisipasi menyelesaikan suatu masalah sehingga menghasilkan keputusan yang bijaksana. Iya, Mungkin seperti betul. itu. Oke. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus khususnya dilema etika Ibu? Kemudian apa Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus itu Ibu? Kalau misalnya begini, kalau hanya kasus misalnya membuang sampah sembarangan, Iya. itu bisa diatasi secara langsung. Di tempat. Dan Kemudian setiap hari juga diberi bisa contoh. Iya. bisa juga dengan berkala, artinya diberi tugas untuk tiap minggunya melakukan kebersihan, Iya, kan iya. gitu ya, itu. Iya. Kalau yang malah ini Bu Ida ya, kalau malah ini kalau menurut saya walaupun tidak terjadwal, tapi dia harus bertahap, artinya Iya, melalui betul. proses, tidak Iya. langsung selesai di tempat. Caranya yaitu saya melakukan pelatihan dengan tiap hari dilakukan pemantauan, kemudian adanya hubungan dengan wali murid dengan anak yang bermasalah. Jadi wali murid yang bermasalah ini kita ajak untuk memperbaiki si anak ini. Jadi walaupun tidak terjadwal, kalau terjadwal itu kan tanggal, bulannya kan ada Bu. Iya, Tapi iya. kalau kami tidak seperti itu, tapi tetap bertahap, artinya berproses untuk memperbaiki ini. Gitu yang saya lakukan Bu Ida ya. Dikondisikan juga dengan apa permasalahannya seperti itu Ibu ya, bisa Iya, juga. betul, disesuaikan dengan masalah kasus yang ada gitu. Oke. Ya. Kemudian Ibu, adakah kira-kira seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sini? Ya, kalau faktor-faktor itu banyak Bu Nurul. Misalnya satu dari guru. Iya. Kadang kemampuan guru satu dengan yang lainnya itu kan nggak sama. Iya. Betul Kadang sekali. ada yang luar biasa, ada juga yang lambat dan sebagainya. Nah, ini kadang yang luar biasa ini kan memberikan saran, pendapat Betul. dan sebagainya. Ini kita bisa ambil selagi keputusan ini efektif, keputusan ini baik untuk bijaksana untuk menyelesaikan kasus, mengapa tidak gitu kan Betul ya. sekali. Kemudian wali murid, tidak semua wali murid ini Bu. Wali murid itu walaupun putra putrinya tidak bermasalah, Iya. kadang dia memberikan masukan. Masa- Kita ambil Iya, dari betul. ini juga kita bisa kan. Ini juga faktor artinya Betul. bukan hanya dari dalam, Iya, iya. tapi dari luar kita juga terima. Itu Siap. yang saya lakukan selama ini. Baik, berarti Ibu melihat juga kemampuan daripada guru-guru sehingga berbeda pula Iya. cara penanganannya. Karena saya sendiri Bu juga sebagai guru ya. Jadi kalau saya menghadapi suatu kasus, kalau saya pikir saya bisa mengatasi, jadi saya atasi dulu sebelum kepala sekolah. Iya, betul. Karena saya anggap itu masih ranah kecil Iya. seperti itu. Baru nanti kalau sudah ranahnya agak besar, saya berhubungan dengan menghubungkan sekolah. kemudian masyarakat, wali murid maupun kepala sekolah. Jadi tergantung dari kasusnya seperti Iya, itu ya Ibu ya. Betul Baik. sekali. Kemudian Ibu, yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di saat mengambil keputusan dilema etika Ibu? Kalau menurut saya Bu Ida ya, kita kan walaupun kepala sekolah, kita kan seorang guru. Siap. Jadi ketika kita menghadapi murid yang mengalami kasus, kita harus bijaksana melihat, harus bijaksana,
harus memperhatikan murid. Murid ini mengapa seperti ini? Kok menjadi begini? Kenapa? Alasannya, keluarganya dan sebagainya itu harus tahu kita sebagai seorang guru. Iya, Jadi tidak langsung memvonis dan sebagainya, tapi Iya. kita mencari tahu posisi anak ini dari masalah. Kemudian kita menarik dari sana sehingga kita sebagai guru, pemimpin pembelajaran Betul. harus benar-benar mengambil keputusan yang bijaksana, yang arif, yang sesuai dengan keadaan murid. Ya, Tidak betul. asal sewenang-wenang karena merasa kita adalah guru kemudian mengambil keputusan sesuai dengan jiwa kita, jangan. Siap. Jadi terutama harus disesuaikan dengan keadaan murid. Itu Bu Ida. Baik. Jadi secara tidak langsung Ibu Rohma ini memberikan pencerahan kepada kita khususnya calon guru Ya. penggerak Ibu. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi Bu Rohma ini dalam mengambil suatu keputusan ini luar biasa sekali ya. Jadi tidak langsung memvonis. Bu Rohma mengidentifikasi dulu masalah atau kasusnya, Ya. kemudian merencanakan aksinya, baru kemudian melakukan keputusan dengan berbagai pemikiran dan prinsip-prinsip Ya. yang berlaku di situ. Iya. Terima kasih Bu Rohma. Luar biasa sekali saya dan Bu Nurul Ya. mendapat Pencerahan. tambahan dan pencerahan ilmu ya Bu Nurul Ya, ya. betul sekali, Bu. Sama-sama, Sehingga Bu Ida, Bu Nurul. mohon doanya nanti Amin. kita bisa menerapkannya juga. Mudah-mudahan kedepannya malah lebih lancar, sukses. Amin, di amin. di calon guru penggerak ini dapat lulus sampai akhir. Amin ya. amin. Terima Ya. kasih Bu Rohma. Ya. Mohon maaf karena mengganggu dari tadi ya. Ya tidak. Siap, Ini siap. kan kita sharing namanya. Betul. Alhamdulillah, betul, terima kasih. Baik Bu Rohma, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Mungkin Bu bisa Ida. berlanjut di lain hari, Ya. di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.